analisis faktor merupakan salah satu dari analisis ketergantungan interindependensi antar variabel. Jadi sekali lagi ini adalah kalau analisis faktor itu adalah merupakan salah satu menganalisa ketergantungan antar variabel. Ya. Prinsip dasar analisis faktor adalah mengekstraksi, ekstraksi sejumlah faktor dari gugus variabel asal, misalkan x1, x2, x2 sampai x11 atau sampai x20 dan seterusnya. Sehingga kemudian apa? Satu, banyaknya faktor lebih sedikit dibanding dengan banyaknya variabel asal. Ya. Jadi misalkan kemudian tadi saya bilang kemudian variabelnya itu adalah lebih banyak, misalkan kemudian ketemu 20 sehingga kemudian nanti setelah diekstraksi maka kemudian faktornya itu akan lebih sedikit dibanding variabel asalnya. Jadi dikatakan variabel karena ini kan misalkan begini, ketika Jumbria itu mau masuk perguruan UTM, ya, mau masuk UTM nih, ya. Nah, apa yang kemudian apa dasarnya, apa faktor yang kemudian Jumbria itu masuk di UTM? 1, karena dekat rumah. 2, karena orang tua. 3, karena teman. 4, karena fasilitas. 5, karena ekonomi. 6, karena fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga ketemu misalkan 10 nih, ya. 10 faktor Jumbria masuk UTM. Nah, 10 ini yang kemudian disebut, kemudian ada yang bilang kemudian ini variabel, ya. Ada yang atau yang kemudian yang sering bisa digunakan yang 10 ini tadi itu adalah faktor atau indikator. Jadi ada 3 nih penyebutannya sebenarnya. Ada variabel, ya, ada faktor dan indikator. Cuman kalau saya sendiri lebih prefer mengatakan ini adalah faktor. Faktor Jumriah masuk di UTM ada 10 misalkan. Nah, bagaimana kemudian 10 ini kemudian nanti diekstraksi kemudian jadi sedikit. Nah, jadinya nanti akan lebih sedikit. Ya, bisa jadi 5, bisa jadi 4, bisa jadi 3 dan seterusnya. Gambaran sederhananya begitu, ya. Nah, analisis faktor itu, ini contohnya ya. Faktor apa saja yang dipertimbangkan investor dalam melakukan pendanaan properti syariah? Jadi Allah, bentar ya. Faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam rangka pendanaan properti syariah? Seperti yang saya contohkan tadi, faktor apa saja kemudian Jumriah masuk di UTM di kampus ini, karena teman, karena ini dan seterusnya gitu maksudnya. Nah, contoh yang kedua adalah faktor apa saja yang dipertimbangkan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Jadi dalam hal ini adalah menggunakan jasa perbankan syariah apa saja, faktor apa saja. Allah, ya. Jadi nah, ada 2 pendekatan faktor analisis faktor ini. Yang pertama adalah IFA. IFA itu adalah singkatan dari exploratory factor analysis. Sekali lagi, exploratory factor analysis. CFA itu adalah confirmatory factor analysis. Nah, apa bedanya di antara keduanya ini? Kalau IFA, exploratory analysis, ini belum diketahui sebelumnya. Ya, kita meneliti betul-betul dari awal. Seperti saya sampaikan tadi, Jumriah, kita mau meneliti Jumriah faktor apa saja yang kemudian dia masuk di UTM. Diekspor dengan cara apa? Misalnya banyak. Ya. Kalau berbicara tentang faktor yang dipertimbangkan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah, setidaknya ada 2 cara. Misalkan kemudian begini, apa yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut,
misalkan melakukan promosi, melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bisa kemudian memberikan pertanyaan terbuka kepada masyarakat yang kemudian menggunakan jasa perbankan syariah itu. Nah, sehingga kemudian di list, diidentifikasi apa yang dilakukan oleh perbankan syariah, apa yang kemudian dilakukan, apa yang menjadi ini ya, pertimbangan masyarakat dalam menggunakan perbankan itu kemudian di list, ketemu berapa misalkan. Ketemu 20, setelah ketemu 20 nanti kita akan diolah, diekstrak dan sebagainya seperti saya jelaskan barusan itu. Nah, itu model yang seperti itu adalah explanatory factor analysis. Nah, yang kedua adalah CFA. CFA ini adalah confirmatory factor analysis. Confirmatory itu yang namanya konfirmatory ya konfirmasi. Artinya apa? Ada sebuah teori sebelumnya, ada sebuah metode sebelumnya yang sudah dianggap kuat dan seterusnya, tinggal kemudian kita mengkonfirmasi. Ya, mengkonfirmasi apa betul. Nah, makanya kemudian disebut dengan confirmatory factor analysis. Nah, di beberapa literatur, jadi di jurnal itu yang CFA ini jarang sekali. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa browsing sendiri cari ya. Nah, sementara yang sering banyak digunakan oleh kakak kelasnya itu adalah ini, IFA, Exploratory Factor Analysis. Karena ini kan yang lebih relatif gampang, relatif mudah, tanpa kemudian mencari kasus yang real seperti CFA misalkan. Kalau CFA ini kan sudah ada teori sebelumnya, sudah jelas, atau mungkin sudah pernah diteliti sebelumnya, tinggal kemudian kita konfirmasi berkaitan dengan faktor tersebut. Ya. Tapi ini sekali lagi kemudian jarang sehingga kemudian pembahasan ini kita akan membahas tentang IFA saja, exploratory factor analysis. Gitu ya. Baik. Nah, untuk tahapan-tahapan untuk analisis faktor ini sebenarnya mudah, gampang ya. Pertama kemudian kita akan melakukan uji setelah kemudian terkumpul datanya, kemudian ini ya KMO, ada uji KMO and Bartlett test. KMO dan Bartlett test itu merupakan dua uji kesesuaian data yang harus dilakukan untuk menginterpretasi hasil faktor analisis. Nah, yang pertama adalah measure of sampling adequacy. Ya. Nilai yang kemudian harus disyaratkan dalam uji ini, yaitu adalah nilai MSA-nya itu adalah lebih besar daripada 0,05. Bentar ya. Ini kok. Oke. Saya lanjut ya. Jadi MSA persyarat yang kemudian digunakan itu adalah SMA-nya nilainya kemudian lebih besar daripada 0,5. Habis ini nanti saya akan praktekkan berkaitan dengan ini ya. Maka kemudian disimpulkan variabel bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi ini adalah screening yang pertama ini. Jadi ini screening yang pertama, kalau kemudian lebih kecil daripada 0,5, maka kemudian ini tidak boleh lanjut sebenarnya ke analisis faktor. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah Bartlett test, digunakan untuk menguji apakah variabel yang digunakan itu tidak saling berkorelasi. Ya.
tidak saling berkorelasi dan sesuai digunakan dengan analisis faktor. Kriterianya di sini adalah melihat dari nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya harus lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan variabel saling berkorelasi dan sesuai dengan analisis faktor. Jadi begini teman-teman. Kalau kita sebelumnya kita membahas analisis regresi misalnya, di analisis regresi kemudian teman-teman mungkin masih ingat ya, ada uji multikoliniaritas untuk analisis regresi linear berganda. Uji multikoliniaritas itu adalah digunakan untuk apakah kemudian antar variabel bebas itu berkorelasi apa tidak, ya kan? Nah, yang diinginkan, yang dicari dalam analisis regresi berganda itu, dalam uji multikoliniaritas itu adalah antar variabel itu tidak boleh saling berkorelasi, harus bebas. Makanya kemudian ada istilahnya harus bebas multiko, harus bebas dari multikoliniaritas. Nah, bagaimana dengan analisis faktor? Kalau analisis faktor ini harus kemudian itu berkorelasi, harus berkorelasi. Kalau kemudian tadi saya menyebut faktor atau variabel atau indikator jumlah yang masuk di UTM ada 10, maka ke 10-nya ini harus berkorelasi. Nah, gitu. Nah, lihatnya dari mana? Dari nilai signifikansinya nanti ya, ciri-cirinya. Identifikasinya mulai dari nilai signifikansinya. Kalau lebih kecil daripada 0,05 maka kemudian itu dikatakan itu variabel itu saling berkorelasi. Oke. Nah, yang kedua adalah commonalities. Nah, ini adalah screening yang selanjutnya. Menunjukkan seberapa besar kerabangan variabel asal dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Nilai commonalities yang di atas 0,5, hal ini kemudian bisa menjelaskan keragaman variabel-variabel asal. Jadi begini, kalau tadi kemudian secara keseluruhan kita lihat dari KMO-nya, MSA-nya, Bartlett test-nya dan seterusnya, oke ya. Nah, kita akan lihat nanti satu-satu. Kalau tadi saya bilang 10, kita lihat dari 10 itu satu-satu apakah kemudian komponennya itu atau nilai komunalitasnya itu lebih daripada 0,5. Kalau lebih 0,5, yes, kita lanjut dan seterusnya. Artinya apa? Artinya faktor itu bisa menjelaskan keberagaman variabel-variabel asalnya. Jadi nanti maksudnya itu adalah kan tadi kan ada 10 nanti akan bisa mengerucut mungkin menjadi 5, mungkin menjadi 3 dan seterusnya. Tergantung kemudian ini ya. Oke, yang ketiga adalah total varian explained. Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat dilihat agent pada tabel total total explained-nya. Jadi begini teman-teman sekalian, tadi kan melihat Jumriah masuk kampus UTM kan ada 10 nih. Nah, dari 10 itu mengerucut jadi berapa? Nah, lihatnya itu adalah dari nilai tabel ini, total varian explained-nya. Oke, nanti saya contohkan. Nah, apabila nilainya kemudian nilai agentnya itu, istilahnya nilai agentnya lebih besar dari 1, berarti itu adalah bisa menghandle variabel-variabel yang lain. Jadi gitu teman-teman, bisa menghandle variabel-variabel yang lain. Oke, yang keempat adalah komponen matrik. Ya. Komponen matrik ini adalah sebenarnya adalah bukan untuk bukan untuk screening kembali, tetapi kemudian hanya ingin melihat mengetahui isi dari masing-masing faktor. Ya. Untuk menunjukkan besarnya korelasi. Tadi kan sudah di sini nih. Ini ya, sudah kita ambil kesimpulan sudah berkorelasi nih. Nah, tinggal kemudian kita akan lihat seberapa besar komponen korelasinya. Ya, semakin besar nilai bebannya, maka semakin baik, semakin erat hubungannya itu.
Nah, yang terakhir itu adalah rotated komponen matrik. Nah, rotated komponen matrik inilah yang digunakan untuk memperjelas. Tadi misalkan saya contohkan Jumria ada 10 faktor masuk UTM nih. Nah, setelah diekstrak kemudian menjadi 5 atau menjadi 3 lah, menjadi 3 faktor baru. Nah, faktor 1, faktor 2 itu masuk kemana? Ya, masuk apakah gabung ke kelompok 3, ke kelompok 2, kelompok 1. Nah, lihatnya adalah di rotated komponen matrik. Nah, syaratnya adalah faktor utama harus lebih besar daripada 0,5. Nah, syaratnya itu harus lebih besar daripada 0,5. Jadi kalau angkanya nanti lebih besar daripada 0,5 kita akan lihat dia masuk di mana. Nah, saya akan contohkan nanti ya. Oke. Nah, kita langsung praktek ya. Saya skip dulu. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi ini ada data ya, hasil ini ya, hasil apa namanya? Hasil angket ya. Hasil angket ada berapa nih? Ada 32 angket. Ya, kita akan uji dengan faktor atau variabel atau indikator 18. Kalau tadi saya contohkan itu ada 10, ini ada 18 nih. Nah, ya kan? Ada 18, X1, X2 sampai X18. Oke, saya sudah buka SPSS. Nah, tinggal kita copy aja ini X1 saya lakukan copy paste. Nah, saya rubah dulu biar teman-teman tidak bingung. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18. Nah, ini ya. Nah, ini sudah kita ganti. Ya, X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, ini sudah X18. Nah, tinggal kemudian kita analyze dimension reduction. Ini ya. Kita pilih ini dimension reduction faktor. Nah, kita masukin semua ini. Cek ya, kita masukin semua. Nah, kita cek dulu deskriptifnya. Inisial. Nah, ini belum ada centang ya. Jadi kita nanti centang KMO-nya ini. Nah, ini kita centang KMO. Nah, oke. Continue. Iteration nggak usah, rotation. Kita lihat rotation. Nah, ini varimark-nya ini kan non nih, non. Nah, kita centang varimark. Oke. Continue. Nah, oke. Nah, oke. Kita sudah lihat hasilnya berkaitan dengan ini ya. Berkaitan dengan hasil SPSS-nya tadi. Oke.
kita coba cocokkan nanti KMO dan bed testnya ya. Kamu ada filenya ini, kirim ya nanti ke saya butuh file ini kan bimbingan ini. Oke. Word kan, yang bentuk Word di sini, yang bentuk Word, file yang bentuk Word ya. Oke. Oke, saya lanjut ya, kita lihat ya. Nah, KMO embedded test ya, kita lihat misalkan yang pertama adalah MSA-nya. MSA-nya ini sekali saya coba tes jaringan nih. Arif, ada Arif? Arif, dengar suara saya? Iya, Pak. Kedengeran, kelihatan. Kelihatan. Apa presentasi saya? Arif, Kelihatan, Pak. kelihatan. Nah, coba kita lihat ya. KMO MSA-nya ini. KMO MSA-nya ini berapa angkanya? Nilainya berapa? 0,606, Pak. 0,606. 0,606. Udah ya, kelihatan ya. Nah, iya kelihatan, Pak. Nah, menurut Arif itu dari uji KMO MSA-nya dari ini uji memenuhi syarat KMO atau tidak? MSA-nya ini memenuhi syarat atau tidak? Memenuhi syarat, Pak, menurut saya. Kenapa? Kenapa? Karena melebihi 0,50. Nol ya, karena melebihi daripada 0,50. Karena melebihi daripada 0, Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini KMO-nya adalah lebih daripada jadi kalau kita 0,05. Oke, saya coba lagi. Saputra Aji. Saputra Aji, Bima Saputra Aji. Aduh, nggak dengar suara saya ini berarti. Akbar, Ali Akbar. Akbar. Nggak dengar juga. Aduh. Arfa'i. Ya, Pak. Rajin, rajin ini. Oke, Arfa'i. Kalau kita lihat nih, tadi dari MSA-nya dia sudah memenuhi syarat. Artinya ini bisa dilanjutkan gitu. Analisa itu bisa dilanjut. Nah, kalau lihat dari testnya itu memenuhi syarat apa enggak? Memenuhi, Pak. Kenapa? Dilihatnya dari Karena ini nilai SIG dari Barlen testnya itu 0,0. artinya Kurang dari 0,05, Pak. lebih Syaratnya kecil, itu 0,05. lebih kecil daripada 0,05. Jadi lihat dari KMON trade testnya ini sudah memenuhi syaratnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kemudian nanti ditemukan ternyata ini adalah lebih kecil daripada lebih kecil daripada 0,5 atau kemudian tidak signifikan karena lebih besar daripada 0,05, maka kemudian itu apa langkah yang kemudian dilakukan? Yang langkah dilakukan adalah harus dibuang salah satu variabel atau indikator atau faktornya. Nah, mana untuk melihat lebih jelasnya? Lebih jelasnya di sini. Nah, ini ya. Lebih jelasnya adalah di commonalities.
Di komunalitis nanti itu, nah kita lihat, coba saya tes jaringan lagi. Arianto, Arianto dengar saya? Cat aja kalau enggak dengar Arianto. Ali nggak ada, Arianto nggak ada. Baktiar ada enggak? Ada, Pak. Ada. Kelihatan Baktiar? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Loh, Ya. dari tadi kamu lihat apa? Oh, ini baru kelihatan, Pak. Oke. Eh, ini ya, kalau kita lihat dari komunalitisnya, tadi kan ada 18. Apakah kemudian memenuhi syarat semua ini? Memenuhi, Pak. Memenuhi kenapa? Karena di atas 0,5. Semuanya di atas 0,5 ya. Oke, jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau kemudian nanti ditemukan kemudian ini lebih kecil daripada 0,5 atau kemudian ini tidak signifikan, nanti teman-teman lihat di komunalitisnya ini. Pasti ada yang lebih kecil daripada 0,5. Nah, itulah yang kemudian membuat tidak apa namanya? tidak berkorelasi, artinya tidak memenuhi syarat lah kan gitu ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Jadi tinggal kemudian kita buang salah satunya kalau kemudian nanti ada di bawah 0,5 karena pasti akan berdampak di sini nanti. Nah, ini. Misalkan nanti akan lebih kecil daripada 0,5 atau kemudian lebih tidak signifikan. Nah, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah total varian explained. Ya. Nah, ini agak panjang. Nggak panjang tapi abaikan aja, nanti yang saya ambil yang butuh-butuh aja. Jadi total varian explained untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat dilihat nilai agent. Nah, nilai agent values sebenarnya ya. Ya, ini total varian explained-nya ini, terus kemudian nilai agent values-nya. Lihat di totalnya ini. Nah, satu faktor dianggap dapat menghandle variabel asal apabila mempunyai nilai agent lebih besar daripada 1. Nilai agentnya lebih besar daripada 1. Coba ya, ntar saya tes jaringan lagi. Silvano, dengar suara saya? Iya, Pak. Kelihatan presentasi saya ini? Kelihatan, Pak. Oke, ini kalau lihat dari total agent value-nya yang lebih dari 1 ada berapa ini? Yang kanan itu, Pak. Ini total di kolom ini. Kolom. Iya, kolom total itu. Yang lebih dari 1, Pak. Ya, yang lebih dari 1. Lihatnya dari sini. Nah, ini kan initial value ya, apa namanya? Agent, nilai agent ya, nilai agent. Nah, totalnya berapa di sini? Nah, yang lebih dari 1 ada berapa? Yang lebih ada 5, Pak. Ada 5 ya. Dari 1 sampai 5 ya. Sementara Ya, yang Pak. 6? Yang 6 tidak, Pak. Lebih kecil daripada 1. 1. Nah, artinya apa?
Ini menunjukkan bahwa nanti jadi yang 18 ini 18 nih. Ini nanti akan mengerucut menjadi 5. Nah, gitu teman-teman. Jadi mengerucut jadi 5 di sini. Atau bahasa lainnya, kalau bahasa ini, faktor yang 18 ini kemudian akan membentuk 5 faktor baru. Nah, gitu. Atau kalau ini dikatakan indikator yang 18 ini akan membentuk 5 faktor. Nah, gitu. Jadi secara bahasa begitulah kira-kira. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Komponen matrik. Kita lihat komponen matrik. Nah, di komponen matrik ini kita akan melihat seberapa besar menunjukkan besarnya korelasi antar suatu variabel atau faktor-faktor dengan yang terbentuk faktor-faktor. Misal begini nih. Nah, kalau kita lihat nih X1 dengan kelompok 1. Begini maksudnya. Ini kan tadi seperti saya sampaikan, seperti disampaikan Silvano ada 5. Nanti ini kan membentuk 5. Ini sudah di kotak-kotak menjadi 5. Ya. Menjadi kotak-kotak jadi 5 ini. Nah, X1 kemudian hubungannya dengan ini. Korelasinya semakin ini menunjukkan seperti itu. Semakin besar itu maka menunjukkan semakin bagus. Nah, semakin besar itu menunjukkan semakin bagus. Nah, komponen matrik ini sebenarnya bukan untuk mengeliminasi daripada faktor-faktor yang 18. Ini hanya sekedar untuk melihat seberapa besar korelasinya antar variabel tersebut. Ya, antar variabel yang terbentuk dengan yang terbentuk gitu maksudnya. Kalau dengan kelompok 1 atau dengan faktor baru nanti X1 adalah sekian. Kalau dengan kelompok 2, kelompok 5 adalah sekian. Gitu-gitu aja. Ya. Jadi bahkan kalau di beberapa penelitian ini nggak dimasukin. Ya. Nah, yang terpenting adalah rotatif komponen matrik. Ya, rotatif komponen matrik ini sudah diperjelas. Udah diperjelas di mana dia kemudian dia bergabung atau berkelompok. Jadi misalkan begini nih. Nah, syaratnya adalah faktor loadingnya harus lebih besar daripada 0,5. Kelompok 1 nih. Kelompok 1. Faktor 1 atau X1. X1 dia berkelompok kemana? Kalau kita lihat nih. Kita lihat. Nah, ini lebih besar daripada 0,5. Berarti X1 nanti berkelompok ke komponen 3 atau kemudian faktor 3. Oke, kita coba misalkan yang X17. X17 kita lihat nih barisnya berkelompok kemana nih ya? Yang lebih besar daripada 0,5 mana? Nah, ini dia. Ya, dia akan berkelompok ke komponen 4 atau faktor 4. Nah, gitu teman-teman. Jadi gampang sekali berkaitan dengan analisis faktor ini. Tinggal kemudian teman-teman mau melakukan apa enggak kan gitu ya. Mau mencoba metode ini apa enggak. Wahyu, dengar suara saya? Enggak, Bapak. Dengar, Bapak. Kelihatan ini? Enggak kelihatan, Bapak. Kalau X10 itu dia masuk ke komponen berapa atau faktor berapa? Komponen 3, Bapak. Komponen 3 ini ya, karena ini adalah lebih besar daripada 0,5. Oke. Nah, secara ini saya sudah coba kasih contohkan begini nih teman-teman. Nah, ini. Jadi saya coba. Jadi kelompok 1 ini atau komponen atau faktor. Ya, jadi kelompok ini penyebutan siapa ya? Ada 5. Nah, kita list satu-satu. Ya, kita list satu-satu. X1 ada di mana? X1 ada di 3. Ini kita tulis X3. X2 ada di mana? Kita lihat X2 ada di 4. X2 ada di 2. Ini kita tulis 2 di sini. X8 ada di mana? 1. X8 ada di X1 ini. Saya sudah tulis begini dan seterusnya. Sehingga kemudian apa?
Nah, yang 5 inilah kemudian disebut dengan faktor baru. Kalau yang 18 ini kita sebut dengan faktor. Ya. Kalau yang 18 ini kemudian kita sebut dengan indikator, maka kemudian yang 5 ini kemudian menjadi faktor. Jadi begitu. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman memberikan nama. Ini faktor apa, ini faktor apa, ini faktor apa, faktor apa, ini faktor apa. Nah, dalam beberapa literatur tidak ada cara khusus untuk pemberian nama tersebut. Ya. Pemberian nama itu adalah hak prerogatif daripada peneliti. Ya. Tinggal kemudian teman-teman melihat yang pas yang mana. Nah, di beberapa kasus temannya itu dia mengambil nama salah satu ini. Nah, salah satu salah satu variabelnya. Kalau X5 ini adalah marketing mix, syariah marketing mix, sehingga kemudian dia sebut di sini adalah faktor syariah marketing mix. Ya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya teman-temannya itu pemberian nama ngambil dari ini. Ya. Tinggal kemudian kalau ada 3 mana yang kita pilih? Yang dipilih biasanya teman-temannya nilainya yang paling besar. X5 misalkan ya. X5 berapa ini? 0,8. X8 0,85. Ini 0,850. Terus X11 9,2. Nah, sehingga kemudian biasanya teman-temannya nanti akan dinamai dengan variabel X11-nya. Apa variabel X11-nya? Kalau variabel X11-nya itu adalah bagi hasil, berarti di sini disebut dengan nanti faktor bagi hasil dan seterusnya. Oke, sampai sini selesai. Ada pertanyaan? Silakan bertanya dulu. Bapak, mohon izin bertanya, Bapak. Silakan, Bian. Jika nanti dari analisis faktor itu sudah dilakukan di SPSS, terus yang nilai lebih dari 0,5 nanti dalam satu tabel itu di komponen 1 sampai 5 itu terdapat 2 nilai yang lebih dari 0,5 itu nanti Pilih yang mana? pilih yang mana, Bapak? Oke. Terima kasih, Jadi, Bapak. oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Siapa? Wian. Jadi kalau kita lihat di komponen matrik, saya kembali ke komponen matrik ya. Komponen matrik ini adalah sekali lagi adalah bukan acuan untuk dia kelompok mana. Kenapa? Kalau kita lihat di komponen matrik ini nilainya ada yang mirip-mirip, bingung dia akan masuk mana dan seterusnya. Ya kan? Mirip, bingung dan seterusnya. Jadi sehingga kemudian dalam hal pembuatan kelompok itu bukan melihat daripada komponen matrik tapi relatif metrik. Nah, misal kalau kemudian ketahuan tadi itu ternyata kemudian yang lebih besar daripada 0,05 yang lebih besar daripada 0,5 itu ada 2 atau lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Silakan cari yang lebih besar di antara itu. Cuman dalam kasusnya saya belum pernah menemukan itu, Wian. Jadi mesti kalau kemudian dia rotatif metrik dia pasti satu saja. Ya, satu saja yang kemudian lebih daripada 0,5. Pengalaman saya belum pernah menemukan yang seperti disampaikan Wian. Kenapa? Sekali lagi kalau dalam teorinya di rotatif komponen matrik ini sudah diperjelas. Jadi nggak akan abu-abu lagi X1 itu masuk ke komponen berapa, X16 itu masuk ke komponen berapa. Nah, saya berbagai kasus nggak pernah menemukan. Nah, pasti kemudian yang saya temukan itu adalah hanya satu yang lebih daripada 0,5. Gitu Wian. Kalau kemudian nanti ketemu nih misalkan, nah ada beberapa hal, jangan-jangan kemudian ngekliknya salah, atau kalau memang benar datanya seperti itu, maka kemudian alternatifnya adalah cari yang paling besar. Gitu Wian. Oke, Bapak, terima kasih, Bapak. Silakan yang lainnya. Oke. Aman, Bapak. Aman. Gampang kan ini ya. Oke, kalau begitu saya yang bertanya nih. Sunun bisa dengar suara saya?
Zunon, Junjung. Iya, Bapak. dengar suara saya enggak? Dengar, Bapak. Oke, Bud. Oke, ada Ya, pertanyaan masuk. Zunon? Nggak ada, Bapak. Oke, kalau begitu saya yang bertanya sama Zunon. Apa bedanya antara analisis faktor dengan analisis regresi? Apa, Bapak? Apa bedanya analisis faktor dengan analisis regresi? Analisa apa itu? Regresi linier. Kami akun lorong sih. Perbedaan analisis faktor sama analisis regresi ya, Pak ya? Ya. Kambing oleh panci. Kalau analisis faktor itu suatu teknik dalam analisis multivariat yang bertujuan mengidentifikasi jumlah faktor umum. Itu Pak. Sedangkan analisis regresi untuk analisis regresi ini ada beberapa jenis Bapak. Yang sederhana, berganda, logistik, dan panel Pak. Itu Bapak. Sudah. Nggih. Closing kamu ya. Nggih, Pak. Hah? Nggih. Oke, ini saya belum mendapat gambaran yang jelas daripada Zunon. Ya. Oke, coba saya apa namanya, pindah lagi. Lutfiah, coba. Lutfiah, dengar suara saya? Nggih, Bapak. Menurut Lutfiah apa sih perbedaan antara regresi linier regresi linier dengan analisis faktor? Nggih, kencik, Bapak. Apa? Bentar. Regresi linier itu analisis regresi yang mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan satu peubah yang tak bebas. Sedangkan analisis faktor merupakan salah satu dari analisis ketergantungan atau interdependensi antar variabel. Intinya gimana itu? Intinya, kalau analisis regresi itu mempelajari bentuk hubungan antara satu variabel atau lebih, satu variabel atau lebih. Sedangkan analisis faktor itu yang merupakan salah satu dari analisis ketergantungan antar variabel. Mungkin teman-teman ada yang mau memperjelas, melengkapi? Saya Pak. Silakan, Batiar. Dari apa yang saya pahami, kalau analisis faktor itu adalah metode untuk mencari faktor-faktor yang menjelaskan hubungan atau korelasi antar berbagai indikator independen.
Nah, kalau analisis regresi itu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, bagus. Mungkin ada yang lain? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada jadi begini teman-teman. Jadi bedanya antara analisis faktor itu, kalau analisis regresi itu ada variabel independen, ada variabel dependen, ya. Jadi mencari hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau analisis regresi. Tetapi kalau analisis faktor itu tidak ada variabel dependen maupun variabel independen, tidak ada. Makanya kemudian yang lebih populer itu disebut bukan variabel tapi itu adalah faktor. Nah, yang dimaksud variabel itu maksudnya itu adalah faktor. Nah, ada yang kemudian mengatakan indikator. Ya, seperti saya jelaskan tadi. Jadi kalau faktor maka kemudian akan melahirkan faktor baru. Kalau indikator akan melahirkan faktor. Jadi itu perbedaan daripada ini. Sehingga kemudian kakak kelas Anda itu kemarin akan ada yang ditanya nih. Kalau ada yang mengikuti ya. Ditanya ketika menggunakan MathPen seperti ini, analisis faktor, ditanya mana variabel i-nya kamu. Bingung. Ya, karena nggak paham kan. Ya. Di sini nggak ada variabel i-nya. Nah, gitu teman-teman. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya ini aja ya, saya absen aja. Oke, Bapak. Bapak, saya mau tanya. Oh, silakan. Mau tanya Jum, itu Bapak, sistem UASnya nanti itu kayak gimana Bapak? enaknya gimana? Maunya gimana teman-teman? Live. Enggak Bapak. Terus maunya Gimana teman-teman? Saya ikut yang lain Pak. Kesepakatan yang lain. Enaknya nggak usah UAS, Pak. Nggak usah UAS langsung skripsi. Iya, Pak. Kan tanya enaknya, Pak. Itu paling enak, Pak. Nggak usah UAS itu, Pak. Justru itu malah nggak enak. Jadi apa namanya ya? Tidak semuanya yang pahit itu selalu menyengsarakan. Pasti di situ pahit itu biasanya nanti akan bisa menyegarkan. Rata-rata kan begitu, jamu. Gitu Silvano. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti kan ada istilahnya ini kan berakit-rakit ke hulu, iya kan? Justru nggak akan indah kalau nggak ada ujian kan gitu ya, nggak ada sesuatu yang gimana gitu loh, gitu. Itu ya. Yang kedua, ini kan sudah saya harus membuat apa namanya, membuat soal yang harus disetorkan ke fakultas, ke universitas, gitu. Jadi kalau nggak ada UAS pas nggak ada bikin soalnya, dimarahin nanti saya, gitu. Nah cuman sekarang seperti saya tanyain, teman-teman ini maunya live atau off gitu maksudnya. Ya kalau live ya enggak apa-apa, nanti kan tinggal kita atur-atur, mungkin modelnya kayak begini, kerjain dan seterusnya. 1 jam 2 jam gitu, 1 jam lah kan biasanya, 1 jam ngerjainnya. Selesai nggak selesai dikumpulin gitu, kayak di kelas itu. Gitu ya Jung. Kalau yang nggak live itu gimana Bapak? Kalau yang nggak live kayak tugas itu sudah. Jadi saya ngasih soal, Anda kerjain, kasih rentang waktu seperti itu. Nah. Mau yang mana? Mungkin yang nggak live aja Bapak. Soalnya penilaiannya sama, Pak. Kenapa? Soalnya dalam penilaian kan juga sama. Nanti takutnya kalau live banyak miss-nya, Pak. Oh gitu ya. Iyalah, gampang lah nanti hal itu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya absen? Kira-kira soalnya berapa, Pak? Ya, ada berapa materi kita?
dari awal itu? Ya kan paling cuman gitu-gitu aja. Siapa? Silvano. Iya, Pak. Oke, saya absen ya. Iya, Pak. Siap. Fauziah Nurul Mutmainnah. Silakan kameranya dihidupin. Ada ya. Nuzulia Irfani. Hadir Bapak. Yananda Julius Trianti. Hadir Bapak. Lucy Dahlia. Hadir Bapak. Jumria. Hadir Bapak. Septi Ika Arianti. Hadir Bapak. Malahatu. Hadir Bapak. Ika Nindi. Ika Nindi nggak ada ya? Rohmatul Umah. Hadir Bapak. Lu'lu'il Maknun. Hadir Bapak. Mana kameranya? Lu'lu'il Maknun. Gak bisa kamera. Lu'lu'il Maknun. Maya Aprida. Hadir Bapak. Oke. Yuni Prihartini. Hadir Bapak. Silvano. Hadir, Pak. Dia Asika. Dia Asika. Tidak ada. Bakhtiar. Hadir Pak. Pak, maaf belum bisa on cam soalnya di kamar mandi Pak. Jadi kamu bawa HP ke kamar mandi jadi? Iya Pak, Aduh. daripada nanti Mandi atau tiba-tiba gimana dipanggil kamu, Pak. Bakhtiar? Aduh. Itu Pak, buang air. Luciana. Tidak ada. Lutfiah. Hadir Bapak. Oh, ada Luciana ya. Lutfiah. Ikan Endi hadir Pak. Mana kameranya Ikan Indi? Kemana dari tadi? Dipanggil-panggil gak keluar. Itu Pak, nganter Ibu. Wah. Lutfiah. Hadir Bapak. Arianto Dwi. Hadir Bapak. Salsa Sibatriama. Hadir Bapak. Sinta Ramadita. Sinta Ramadita. Tidak ada. Krisnawati Ayuning Tias. Tidak ada. Azhar. Azhar kayaknya tadi ada. Azhar. Enggak ada. Eliniawati. Ada Bapak. Rizky Prihartini. Hadir Bapak. Sustriana Fajarwati. Hadir Bapak. Mana kameranya, Sus? Wilda Sania Rizky. Hadir Bapak. Zunon Asoni. Hadir Bapak. Ali Akbar. Ini nggak ada nih Hadir. tadi dipanggil. Hah? Ya Pak. Coba lagi ke kamar mandi Pak. Kamar mandi. Mana kameranya Akbar? Iya Pak.
Lagi Ada Kak. Razi Oktosan. Nggak ada nih ya. Hadir Bapak. Oh, hadir. Loh, kok pakai anunya kamu? Pakai Al-Akbar. Satu rumah sama satu rumah. Nggak kerja, biasanya kerja kamu, Bar. Jalan-jalan Bapak sama Ali. Hah? Palsu kamu ini. Para Fauzia, Hadir Bapak. Bima Saputra, Hadir Bapak. Salsa Okta Rahmawati, Hadir Bapak. Wian Firmansyah, Hadir Bapak. Narinda Nilamsari, Hadir Bapak. Rahmat Arif Junaidi, Hadir, Pak. Rohmatul Maghfirah, Hadir Bapak. Polita, Hadir Pak. Oke, saya bacain yang nggak hadir lagi ya. Dia Asika nggak ada. Sinta Rahmadita Abidin, Mohon maaf Bapak Sinta hadir. mana? Mana kameranya Sinta? Hadir Pak. Krisnawati Ningtyas, Gangguan sinyal katanya Bapak. Azhar, tumben Azhar ini nggak ada. Baik, itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat di silabu ini kan sebenarnya sudah selesai Zoom. Nah, cuman mungkin kalau ada waktu nanti kita akan masuk lagi kita belajar pembuatan tentang angket. Ya, bagaimana kemudian cara membuat angket. Gitu ya, Jumri. Iya Bapak. Iya. Baik, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.